Tiba-tiba Mbah bangun dan berkata, "Jangan kau ikut campur urusanku dengannya. Urusanku belum selesai dengannya. Pergi kalian. Aku tak suka kalian di sini." Ibuku kala itu menangis melihat Mbah yang bertingkah aneh. Ayah masih terus membacakan surah Yasin, namun Mbah masih saja teriak-teriak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar pendengar setia Unlogic Story? Semoga kabar kalian dalam keadaan baik-baik aja semuanya. Jaga malam di rumahnya Mbah yang kala itu sedang sakit. Ternyata Mbah ini tertahan sakaratul maut karena susuk yang ada di dalam tubuhnya. Cerita ini diceritakan oleh Mbak Nyimas. Daripada kelamaan, langsung aja kita bacain ceritanya. Jangan dipikirkan dan jangan dirasakan. Pasang handsfree kalian dan nikmatilah cerita ini. Kala itu, aku sedang berkunjung ke rumah Mbah, yang dimana aku baru bisa menemuinya ketika aku berusia 15 tahun. Ya, dia adalah Mbak Putri, ibu dari ibuku. Rumahnya Mbah ini terletak di Jawa Tengah, tapi untuk letak detailnya aku nggak bisa sebutin di sini. Ya, aku dari Jakarta ke rumah Mbah ini naik mobil dengan ayah, ibu, dan adikku. Di sana ada pamanku yang mengurus Mbah yang sedang sakit, bernama Paman Tarjo. Ketika sampai di rumah Mbah, rumahnya tuh sangat seram. Kanan kirinya disambut oleh pohon-pohon yang sangat besar. Rumahnya pun masih seperti rumah zaman dulu. Aku menatap ke sebuah pohon yang sangat besar dan terdapat sebuah sumur tua di bawahnya. Area itu terlihat sangat angker hingga membuat bulu kuduku sangat merinding. Ya, kami disambut nih sama Paman Tarjo. "Silakan masuk, ayo Mbak, Mas, ayo masuk." "Ih, udah besar ya, Nyimas udah usia 15 tahun ya." Setelah mereka basa-basi, kita berempat masuk ke dalam rumahnya Mbah. Ya, rumah Mbah masih terbilang rumah yang sangat zaman dulu. Terbuat dari kayu, lantainya pun belum dikeramik seperti era-era di zaman sekarang. Di dalam rumahnya Mbah, hawanya tuh sangat dingin. Dan ketika aku ke kamarnya Mbah, mendengar suara nafas yang tersengal, yaitu dari nafasnya Mbah yang terlihat sangat sekarat. Ayah dan ibuku melihat Mbah yang sedang sekarat. Ya, ibuku mengusap Mbah penuh dengan penyesalan. Aku berjalan dengan adikku untuk mengelilingi ruangannya Mbah. Terdapat sebuah foto seorang penari cantik di ruang tamu itu. Dan Pak Tarjo datang menghampiri kami. "Cantik ya?" "Iya Pak De," sahutku. "Itu siapa sih Pak De?" "Itu mbahmu dulu. Dia sangat cantik. Dulu mbahmu adalah seorang penari tercantik di desa ini. Semua orang tergila-gila padanya. Hanya almarhum Mbah Kakungmu yang bisa meluluhkan hati Mbak Putrimu. Oh iya, nanti kamu tidur di kamar ibumu dulu ya. Ini adalah kamar ibumu dulu, sewaktu masih remaja. Mari pada antar yuk." Ya, aku diantar oleh Pak Tarjo ke kamar ibu. Yang kala itu ibu masih remaja. Ketika sudah sampai di kamar ibu, kami melihat sekeliling kamar ibu penuh dengan foto-foto ibu si remaja dipeluk oleh Mbak Putri dan Mbak Kakung. "Kalau kalian capek, kamu tidur aja nggak apa-apa," Pak Tarjo berkata seperti itu. "Baik Pak De," sahutku. Adikku dari pertama masuk sampai sekarang ini baru berkata padaku. Dari tadi tuh dia diam aja. "Kak, aku takut." "Takut kenapa Dek?" "Rumahnya serem." "Gak apa-apa, kan ada kakak." Ya, adikku masih berusia 6 tahun. Ia bernama Aflan.
Singkat cerita, malam pun tiba. Ibu sedang memasak di dapur dan ayah sedang merokok di luar bersama Pakde Tarjo. Malam itu, adikku Aflan pengen ke kamar mandi. Cuman dia tidak tahu kamar mandi itu di mana. Ayah, Aflan pengen buang air kecil. Tapi Aflan nggak tahu nih kamar mandinya di mana. Oh iya, Pakde lupa ngasih taunya. Kamar mandi itu ada di luar, Dek. Ayo yuk, Pakde antri. Ya, Pakde anterin Aflan kamar mandi. Ketika sampai di kamar mandi, Aflan buang air kecil kan. Dari sela pintu kamar mandi, Aflan melihat ada sosok makhluk besar hitam tinggi. Matanya sangat merah. Jadi pintunya terbuat dari kayu. Nah, di sela-sela pintu itu Aflan melihat sosok yang seram itu. Aflan teriak, "Ayah! Ayah!" gitu. Pakde Tarjo langsung lari itu membuka pintu kamar mandi itu dan memeluk Aflan. "Kenapa Nang? Kenapa?" Ada itu serem. Ada apa? Ada apa Nang? Pakde Tarjo berkata seperti itu. Ayah pun menghampiri Aflan dan aku menyaksikannya. Singkat cerita, masakan yang dimasak ibu pun sudah jadi. Kami berlima akhirnya makan di ruang makan itu. Ya, makanan itu sangat lezat. Itu masakan ibuku. Ibuku bertanya sama Pakde Tarjo, "Mbak Putri udah berapa lama seperti itu, Cuk?" Sahut Pakde Tarjo, "Sudah lama, Mbak. Hampir berbulan-bulan." "Maafin aku ya, Jo. Aku baru bisa jenguk ibu. Karena Mas Aris baru ada waktu untuk ambil cuti dari kerjaannya." "Ya gak apa-apa, Mbak, gak apa-apa," sahut ayahku. "Kalau boleh tahu, ibu itu sakit apa ya, Jo?" "Aku juga kurang tahu, Mas. Akhir-akhir sebelum ia sakit, ibu sering kumat tuh. Marah-marah ndak jelas. Aku selalu jadi korbannya, Mas. Entah barang apapun dilempar di rumah ini, Mas. Semua warga menyuruhku memasuk ibu, tapi aku ndak tega, Mas. Ibu selalu saja meminta tolong seperti ada orang yang mengejar-ngejar. Dan ibu tidak pernah tidur malam, Mas. Katanya, kalau ia memejamkan mata, sosok itu selalu ada." Ayahku berkata, "Sosok apa itu, Jo?" "Wah, aku juga ndak tahu, Mas." Perbincangan sambil makan malam itu pun berakhir. Ibu tidur di kamar tamu. Aku dan Fadlan tidur di kamar ibu. Pada malam itu aku tidak bisa tidur. Karena ucapannya Pakde Tarjo, aku jadi kepikiran, apa sih yang terjadi sama Simbah? Aku bangun dari tempat tidurku dan duduk di samping Fadlan. Kala itu, mataku menatap ke sebuah pintu kamar. Dari sela-sela pintu kamar di bawah itu, aku melihat ada orang yang sedang berjalan dan berhenti di depan pintu. Aku pikir itu adalah ayahku yang sedang menengok aku. Aku panggil, "Ya, Ayah." Namun tak ada jawaban. Aku penasaran nih, siapa sih di depan pintu itu? Ketika aku buka pintu, gak ada siapa-siapa di ruangan itu. Akhirnya aku ketuk kamar ayah. "Ya, Ayah?" "Ma?" Ayah pun tak menjawab. Aku melihat semua kamar. Kamar Mbah, kamarnya Pakde Tarjo, dan kamar ayahku pun semua tertutup. Aku semakin merinding sekali. Aku kembali ke kamar dan melanjutkan tidurku di samping Fadlan. Mata ini aku paksakan untuk meram di malam hari itu. Dan aku bermimpi ada sosok Mbah. Ya, Mbah yang sedang mengusap kepalaku dan berkata, "Terima kasih ya cu, sudah menengok Mbah. Mbah sayang kalian." Aku merasa mimpi itu sangat singkat. Aku langsung bangun dari tempat tidurku. Nafasku sangat tersengal. Aku melihat jendela. Ternyata hari sudah pagi. Matahari pun menusuk di jendela itu. Ayah yang kulihat sedang mencuci mobil dan Fadlan sedang bermain dengan Pakde.
di kebunnya Mbah. Kala itu aku ke dapur ingin minum. Ibu menyapa. "Baru bangun nih anak gadis ibu?" "Iya bu." Aku melihat ke kamarnya Mbah. Melihat keadaannya Mbah sungguh prihatin. Badannya sangat kurus. Matanya terus melotot dan nafasnya tersengal-sengal. Singkat cerita, malam ketiga aku di rumahnya Mbah. Mbah tiba-tiba sadar dan menangis. Namun tidak mengeluarkan air mata. Seketika Mbah itu teriak, "Ampun! Ampun! Aku tidak bisa menuruti kemauanmu! Ampun!" Sontak, ayah dan ibu langsung menghampiri kamarnya Mbah. Pade Tarjo pun ke kamarnya Mbah. Dalam kamar itu kami semua berdoa untuk Mbah. Ayah yang kala itu jadi pemimpin doa, ia berdoa surah Yasin. Mbah semakin memberontak dan teriak-teriak. Ya, tangan dan kakinya Mbah diikat oleh Pade Tarjo. Saat itu aku merasa badanku sangat berat sekali. Ketika Mbah teriak-teriak dan minta ampun, ketika surah Yasin terus dibacakan, Mbah langsung tidur. Nah, aku merasa tenang dan lega. Mbah sudah membaik. Ayah masih meneruskan baca surat Yasin. Tiba-tiba Mbah bangun dan berkata, "Jangan kau ikut campur urusanku dengannya. Urusanku belum selesai dengannya. Pergi kalian. Aku tak suka kalian di sini." Ibuku kala itu menangis melihat Mbah yang bertingkah aneh. Ayah masih terus membacakan surah Yasin. Namun Mbah masih saja teriak-teriak. Ayah menyuruh Mas Tarjo meminta bantuan warga sekitar. Dan akhirnya ada Pak Bahtiar. Ia adalah ustadz di kampung itu. Pada malam itu aku menyaksikan ayah dan Pak Ustadz sedang melakukan pengusiran iblis yang ada di tubuh Mbah. Ketika ritual selesai, Mbah pun pingsan. Kami semua standby di luar kamarnya Mbah. Malam itu pukul 1 malam. Pak Ustadz belum bisa pulang karena khawatir akan terjadi sesuatu lagi sama Simbah. Di sini Pak Ustadz menjelaskan, apakah di sini masih ada yang berat untuk kepergian Simbah? Ibuku berkata, aku sangat prihatin Pak Ustadz melihat ibuku yang seperti itu. Bila mana ibuku harus pergi, aku ikhlas. Aku tak tega melihat ibuku. Kamu Cok, aku juga Pak Ustadz. Aku akan ikhlas bila mana ibuku harus pergi Pak Ustadz. Ya, di sini aku mau menjelaskan bahwa Mbah Saponi ini sepertinya masih ada susuk yang menempel di badannya. Hingga suatu ketika beliau tidak mampu memberikan tumbal kepada sang Hodam. Jadi mbahmu jadi seperti ini. Ayahku berkata, jadi gimana solusinya Pak Ustadz? Ya kita harus keluarkan Pak Ustadz dan kami semua masuk ke kamarnya Mbah. Kami melakukan ritual doa lagi di dalam kamarnya Mbah. Kala itu Pak Ustadz tidak bisa mengeluarkan susuk dari tubuhnya Mbah. Karena susuk itu ditanam di bagian kemaluannya. Tak butuh waktu lama. Dalam ritual itu, Mbah bangun dari tempat tidurnya dan teriak kencang sekali, seperti orang digorok gitu. Nafasnya sangat sesak dan menahan rasa sakit kayak seperti itu. Dan Mbah sudah tiada. Kala itu Pak Ustadz dan ayahku mengiringi 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Namun tidak bisa mengucapkannya. Sontak Mama dan Pade menangis histeris. Pagi itu pun tiba, semua orang berdatangan melihat jenazahnya Mbah. Singkat cerita, akhirnya Mbah dimandikan, diurusi jenazahnya lalu dikuburkan di samping kuburan Mbah Kakungku, yaitu suaminya. Malam itu aku masih menginap di rumah Mbah hingga menunggu besok tiba aku pulang. Karena ayah sudah lewat dari hari H cuti kerja. Malam itu diadakan sebuah pengajian kecil. Namun tak banyak orang yang datang. Singkat cerita, malam itu ayah, ibu, dan Pade Tarjo sudah tidur. Aku hendak buang air kecil. Ketika ke dapur, aku melewati kamarnya Mbah. Namun pintu kamarnya Mbah ini kebuka gitu. Ya, aku hendak menutupnya. Namun yang terjadi adalah
Aku melihat Mbah yang sedang menyisir di kasur. Sontak aku banting pintu kamar Mbah. Ayah dan ibu bangun. Semua pun menghampiriku. "Kenapa nak? Kamu kenapa?" Aku menutup mataku oleh kedua tanganku dan aku teriak histeris. Udah. Gak apa-apa. Mbah mungkin masih kangen sama kamu nak. Udah, gak apa-apa, gak usah takut. Akhirnya aku dan Fadlan tidur berempat di kamarnya ayah dan ibu, yaitu di kamar tamu itu. Ketika pagi tiba, aku tak mau lama-lama. Pokoknya aku harus pulang ke Jakarta. Aku benar-benar merasa tidak tenang di rumahnya Mbah. Wajah yang ada di kamarnya Mbah sungguh-sungguh tidak bisa aku lupakan seumur hidupku. Itu sangat seram. Mulai dari adikku yang melihat sosok genderuwo, dan aku melihat ada sosok orang di sela bawah pintu kamar itu. Semuanya terekam dalam memoriku. Sangat membuatku trauma untuk mengunjungi rumah Mbah itu lagi. Nah, itulah cerita dari Nyimas per tahun 1999. Terima kasih Mbak Nyimas sudah mengirimkan ceritanya. Jika kalian punya cerita horor yang menarik dan menyeramkan, kalian bisa kirim ke alamat email yang ada di kolom deskripsi ini. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan dari cerita yang tadi saya bacain, mohon maaf. Terus dukung channel ini agar semakin berkembang dan kita mendapatkan cerita-cerita menarik lainnya. Jangan lupa untuk di like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya, lalu share ke teman-teman kalian yang pastinya suka horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.